Jadi ini sudah ada pertanyaan di chat box dari Ibu Meita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meita sebagai salah satu guru PAUD di Jogja. Terima kasih Bapak Bambang dan Bapak Irianto atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan saya adalah pada usia berapa seorang anak dapat dilihat ciri-cirinya mengalami ADHD? Yang pertanyaan kedua, berapa lama umumnya waktu rentang perhatian atau fokus anak hiperaktif? Yang ketiga, saat ini pembelajaran PAUD di tempat kami menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kendalanya ketika ada anak usia sekitar 4 tahun yang susah fokus untuk mendengarkan online kelas dibanding teman usianya. Apakah anak tersebut juga bisa dikatakan sebagai anak hiperaktif? Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan. Mungkin Dr. Bambang dulu yang menjawab. Kemudian Pak Hadi Irianto. Usia ya, Bu. Nomor 1. Jadi betul. Untuk usia, tadi saya matur sebagian besar usia 3 tahun ke atas. Namun sebelumnya, pada umumnya sebenarnya kalau kita melihat tatapan mata sebenarnya sudah bisa dinilai sejak dini. Ya, namun kalau tatapan mata barangkali lebih banyak ke autisme, pembahasannya berbeda lagi. Ya, untuk hiperaktif bisa saja salah satu adalah tatapan mata yang kurang fokus. Kalau umumnya tadi umur 3 tahun ke atas, tapi sebenarnya umur setahun pun bisa aja sudah kelihatan ya, asal dia harusnya sudah bisa memberikan perhatian, ternyata tidak bisa perhatian. Lalu 2 tahun ini sudah mulai lebih kelihatan karena 2 tahun tuh harusnya sudah bisa bicara dengan membentuk kalimat minimal dengan 2 kata ya, 1 kalimat dengan 2 kata. Kalau belum, salah satu penyebabnya adalah hiperaktif atau kurang pusatan perhatian. Kira-kira begitu jawaban saya yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Rentang berapa lama umumnya waktu rentang perhatian atau fokus pada anak hiperaktif? Maksudnya bisa lebih fokus. Mungkin Ibu Meita bisa menjelaskan pertanyaannya. Maksudnya adalah yang mau saya tanyakan Bapak, ke berapa lama waktu anak hiperaktif itu fokus, intensitas waktunya itu, apakah berbeda dengan anak yang normal pada umumnya seperti itu? Oh ya, jadi seperti kebanyakan kasus yang namanya waktu itu sangat individual, sangat variatif. Satu tergantung tingkat severity-nya, ya, derajat beratnya. Yang kedua adalah faktor terapinya. Faktor terapinya. Yang ketiga adalah faktor orang tua. Nah, tadi faktor orang tua tadi saya mulai dengan mengajak yakin dulu. Kalau orang tuanya aja nggak yakin bahwa akan bisa membaik, bagaimana anak ini akan jadi baik? Jadi harus yakin dulu bahwa anak ini dapat membaik. Tidak mudah membuat keyakinan itu. Dan kadang juga orang tua kasusnya itu begini, kadang-kadang orang tua itu seperti kurang percaya kepada terapis. Kok cuma diajak main-main? Padahal terapi bermain adalah salah satu terapi untuk anak hiperaktif. Dan itu sangat efektif ternyata menurut penelitian. Sehingga Bapak Ibu yang punya putra-putri yang diterapi seperti bermain-main itu, jangan kecewa. Justru coba amati, belajar dari terapis, lalu di rumah dipraktikkan bagaimana cara terapi bermain itu.
Jadi akan tergantung pada itu, pada tingkat severity-nya, beratnya. Yang kedua, orang tuanya bagaimana. Yang ketiga, terapi. Dalam hal tertentu perlu juga obat. Nah, obat akan bisa membantu mempercepat kalau terlalu lambat untuk memberi respon. Begitu, Ibu. Matur nuwun, Dok. Monggo Pak Irianto barangkali mau menambahkan. Terima kasih ya atas pertanyaan yang sudah diajukan. Ya. Kalau Dr. Bambang tadi sudah menjawab pertanyaan 1 dan 2 ya. Saya mohon izin untuk mencoba menjelaskan yang ketiga itu ya, bahwa pembelajaran sekarang kan online gitu ya. Ibu guru sama murid itu terpisah secara fisik ya, ketemunya cuman di videonya itu gitu ya. Maka saya berpikir ini Bu Meita ya, metode mendongeng ya itu kayaknya menjadi apa? Menjadi salah satu salah satu cara gitu ya untuk bisa membuat anak-anak itu bisa menjadi lebih apa? Lebih tertarik ya untuk bisa bersama ibu guru itu di dalam proses pembelajaran. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah kerjasama yang baik antara ibu guru, guru itu dengan orang tua di rumah gitu ya. Jadi orang tua menyemangati misalnya ini sebentar lagi Bu guru itu mau dongeng dan dongengnya bagus banget ini, makanya kamu mesti perhatikan, kamu mesti dengarkan daripada kamu rugi nanti kalau nggak dengerin ya. Nah, karena sekarang ya Bu Meita itu zamannya sudah zaman teknologi informasi atau teknologi digital, maka dongeng-dongeng itu bisa dimodifikasi ya. Misalnya ini ya, anak-anak ya, ini bayangkan ya, HP kita ini itu bisa mengantarkan kita ke masa depan. Ya, coba sekarang yuk semua siap-siap ya, bayangkan kita bisa masuk ke dalam handphone ini, kemudian kita dikirim untuk masa depan. Nah, masa depan itu yang mau Ibu ceritakan itu adalah kayak gini, bisa gitu ya. Itu adalah sesuatu yang yang memancing imajinasi anak-anak ya. Mohon maaf, kenapa sih kok anak-anak itu suka banget sama game ya? Karena begini Bu ya, game itu yang pertama itu menghibur ya kan? Kemudian yang kedua itu memberikan imajinasi. Lalu yang ketiga itu memberikan apresiasi. Ya, itulah sebabnya maka anak-anak suka banget sama game gitu loh. Kemudian dari sisi tampilan, game itu membuat membuat anak itu menjadi tidak pernah mau beranjak. Itu karena apa? Hampir mengaktifkan seluruh panca indera, ya kan? Jadi bisa dilihat, kemudian bisa didengarkan, lalu ketiga bergerak ya, sehingga game itu membuat simulasi dunia nyata ke dalam sebuah layar ya. Makanya kemudian anak-anak jadi mohon maaf kecanduan itu karena apa? Karena teknik seperti itu. Nah, kita tidak perlu benci sama game ya, tetapi kita mengambil pelajaran bagaimana game itu kita yang mainkan. Jadi seolah-olah kita ini menjadi tokoh game yang ada di dalam layar anak-anak itu ketika kita ini dengan metode dongeng, metode cerita, ya storytelling yang menarik ya, insya Allah nanti anak-anak bisa menjadi lebih lama ya untuk bisa bergabung dalam kegiatan belajar. Dan ingat ya Bu Meta, setelah 15 menit ya Ibu harus ada hebat-hebatnya orang itu, dia akan konsentrasi itunya dalam waktu 15 menit. Setelah itu pasti sudah mulai kendor. Makanya apa jawaban saya ya. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Nur Listianingsih. Anak saya dengan ASD usia 20 tahun semenjak pandemi
tidak ada kuliah, ada perubahan jam tidur, tidur jam 3 pagi, bangun 12 siang. Bagaimana supaya anak tersebut kembali tidur seperti waktu ada kegiatan kuliah dulu? Terima kasih. Memang ini pola tidur yang ya, jadi harus kita ubah. Ya, tentu sebenarnya Bu Dokter lebih tahu ya. Ya, memang tidak ada kuliah, tapi kan ada kegiatan online. Jadi kita upayakan supaya beraktivitas kemudian bisa kantuk di malam hari. Karena itulah irama sirkadian harus kita ikuti. Padahal mengikuti irama sirkadian atau jam biologis itu untuk tumbuh kembang anak. Walaupun dibuktikan supaya ketika berkegiatan dan sehingga ketika malam dia menjadi ngantuk. Bukan ngantuknya jam 3 pagi. Kan perlu digeser nih. Ya nggak harus cepat-cepat, tapi digeser pelan-pelan. Dan sambil mengingat dia harus melaksanakan sholat. Jadi harus bangun. Supaya saat bangun, supaya ketika bangun subuh dia menjadi tidak capek, berarti tidurnya harus lebih awal. Mestinya memang tidur paling lambat jam 10 malam. Paling lambat. Nah, kalau kemudian problemnya adalah tidak mengantuk, berarti ada tadi, karena apa? Karena siangnya tidur, malamnya jadi kurang ngantuk. Jadi kegiatan siang ditambah. Lalu makannya maaf, kalau minum kopi boleh, bukan nggak boleh. Minum kopi paling lambat jam 6 sore. Paling lambat. Padahal kita melihat kafe-kafe yang sekarang lagi trending itu minum kopi pada malam hari, jam 8, jam 9 pada kongko-kongko minum kopi. Itu sangat menghambat program tidur dini ya, tidur dini. Tidur dini itu sunnah Nabi juga sebenarnya. Jadi kalau minum kopi boleh, tapi sebelum jam 6, paling lambat jam 6 sore. Lalu berikutnya, ngantuk itu timbul kalau suhu tubuh kita meningkat, kemudian turun. Nah, pada saat suhu tubuh turun setelah peningkatan, itu timbul rasa kantuk. Maka berarti suhu kita perlu naikkan dulu. Setelah itu dia akan turun kan. Nah, ketika akan turun itulah muncul kantuk. Jadi habis isya atau jam 8 malam misalnya, kalau dia punya masalah sulit tidur, maka saran saya dia diajak untuk senam ringan. Senam ringan itu kan muncul hangat, peningkatan suhu. Senam ringan yang capek, karena olahraga memang idealnya bukan di malam hari. Olahraga jangan malam hari, kecuali hanya senam ringan untuk menghangatkan tubuh. Ketika suhunya turun, tubuh dia tuh. Atau minum susu hangat. Kan kopi, kalau kopi kan jam 6 tadi. Susu hangat atau mandi air hangat habis isya, misalnya jam 8 itu, kalau jam 8 dia mandi air hangat, jam 9 suhu sudah mulai turun lagi, saat itu akan muncul ngantuk. Nah, sehingga diharapkan dengan muncul ngantuk itu
dia tidur awal sebelum jam 10, lalu bangun subuh. Nanti kalaupun ngantuk lagi, karena masih jadwalnya belum teratur, boleh tidur lagi setelah jam 6. Tapi jangan lama-lama. Tidur pagi itu cukup 1-2 jam. Jangan sampai jam 12. Setelah itu dia harus segar lagi, berkegiatan lagi secara fisik, termasuk kuliah online dan sebagainya. Begitu jawaban saya, Bu Dr. Liz di Jakarta ya. Matur nuwun matur nuwun Pak Dokter, Pak Dokter Bambang. Bu Dokter Nurlis Tianingsih sampun cekap apa yang diinginkan di pertanyaannya, apa masih ada yang kurang? Monggo. Saya langsung nanya aja ya. Nggih lah, monggo. Nggih. Sebenarnya sudah cukup, hanya kalau saya perhatikan sebetulnya anak saya itu malam itu kalau sudah di depan laptop, meskipun ngantuk jadi melek lagi, meskipun yang kan Al-Quran, pengajian itu sampai kadang-kadang saya bangun dia masih di depan laptop. Nah itu nanti kalau sudah saya suruh tidur pagi baru tidur. Bangunnya siang sudah dibangunin juga susah sekali, jadi sholat subuh banyak terlewat. Beda dengan waktu kuliah dulu kan harus berangkat pagi. Nah itu dia memang jam 10, jam 9 dulu sudah tidur. Sekarang ada perubahan jam tidur itu. Ya, jadi dimotivasi supaya tidur yang di laptop itu juga diingatkan bahwa sebenarnya main laptop, main gadget di luar ya, itu maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam. Jadi kalau tadi saya bilang screen time itu maksimal 2 jam, itu maksudnya yang entertainment. Ya, jadi kegiatan entertainment dengan gadget di luar belajar itu cukup 2 jam maksimal. Nah, ya ini yang namanya CBT kan. Jadi cognitive behavior therapy. Dia akan dapat mengubah behaviornya kalau dia sudah tahu. Nah, tolong diinformasikan pengetahuan ini bahwa main gadget jangan lebih dari 2 jam di luar yang tugas sekolah atau belajarnya. Nah, berarti kalau sudah 2 jam harus istirahat dong kan gitu. Jadi kalau habis isya dia baru main laptop, berarti maksimal jam 10. Nah, silakan diajak tidur, disuruh tidur. Nah, tidur itu yang paling bagus memang diniatkan tidur, bukan tertidur. Sengaja diniatkan tidur, pakai persiapan. Tadi bahkan saya menyampaikan kalau perlu mandi dulu air hangat, itu kan persiapan itu. Kita juga diajarkan pakai persiapan, maka ada doanya dulu. Bismikallahumma ahya wa amut, kan berarti siap tidur tuh, bukan tertidur. Lalu matikan lampu atau dengan cahaya yang sangat minimal, hilangkan semua suara yang mengganggu. Nah, Bu Dokter mengenal sebagai suatu sleep hygiene, ya, jadi kesehatan tidur. Nah, mestinya dengan persiapan yang baik, yang namanya persiapan tidur itu maksimal 30 menit. 30 menit setelah masuk tempat tidur harusnya sudah tidur. Nah, maka saran terakhir saya adalah ketika beraktivitas jangan di tempat tidur, tapi di luar, di meja, di ruang tamu, di ruang belajar, bukan di tempat tidur. Ketika mau niat tidur, baru beranjak ke tempat tidur, bismikallahumma ahya wa amut, setengah jam maksimal sudah tidur. Dengan mengurangi semaksimal mungkin segala macam distraksi, gangguan, apakah suara, visual, dan sebagainya. Nah, tentu Bu Dokter sudah tahu, tapi yang namanya saling mengingatkan ya, saling mengingatkan, dan juga supaya yang bukan dokter juga dapat ilmunya. Begitu, Ibu.
Ya, terima kasih, Dok. J. Matur nuwun. Matur nuwun Dokter Nur Listianingsih pertanyaannya. Dan matur nuwun Pak Dokter Bambang ini yang sudah banyak sekali memberikan jawabannya, dan saya rasa anak umur 20 tahun barangkali sudah bisa diajak kompromi ya Bu. Artinya diajak memahamkan untuk mengerti. Mbak pilih ngaten ya Pak Bambang. Pak Dokter Bambang. Monggo berikutnya ada satu atau dua pertanyaan lagi, monggo yang mau bertanya silakan langsung raise hand saja. Di chat box sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Rahmidiah, yaitu saya mau bertanya, ini mungkin lebih ke Pak Hadi Irianto. Saya mau bertanya bagaimana cara menangani anak hiperaktif dan anak bukan hiperaktif dalam memberikan pelajaran di masa pandemi. Karena sudah banyak keluhan dari orang tua, anak-anak itu semakin susah dikendalikan. Jadi lebih banyak bermain, baik main di luar rumah maupun main di dalam rumah dengan. Silakan. Monggo Pak Irianto. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini terkait dengan anak-anak yang belajar. Nah, barangkali ya kepada Ibu yang bertanya, yang pertama kita sama-sama lakukan redefinisi tentang belajar. Ya, ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena kalau belajar itu nun sewu, ya, itu hanya sekedar kerangka nambah pengetahuan, dan pengetahuannya pun lebih sempit lagi, pengetahuan yang ada dalam kurikulum misalnya. Itu tentu ya menjadi gampang untuk membuat anak itu menjadi bosan. Karena begini, kalau anak itu merasa bahwa apa yang dia pelajari itu tidak ada manfaatnya misalnya, itu lebih-lebih lagi. Itu pasti apa? Dia kepingin mencari sesuatu yang menarik. Ya. Nah, oleh sebab itulah, maka saya mengajak kepada semua pendidik dan juga semua orang tua untuk meredefinisi konsep belajar. Ya. Belajar adalah proses ya menuju aku tahu, aku paham, aku ngerti, dan aku bisa melakukan sesuatu. Nah, itulah yang namanya belajar. Maka anak-anak usia TK, usia SD, belajar itu konteksnya itu memang harus ada konteks bermain. Ya. Jadi jangan sampai belajar itu dianggap sebagai disikapi sebagai bermain, dan belajar itu disikapi sebagai sebagai pekerjaan. Nah, celakanya di negara kita itu ya, itu belajar itu jadi pekerjaan. Maka kalau anak belajar sambil bermain, itu mesti dilokke dalam bahasa Jawanya. Kamu itu kok main terus toh, nggak pernah mau belajar tuh. Padahal bermain sepak bola itu ya sedang belajar untuk menjadi pemain sepak bola. Ya, mendengarkan musik itu sedang belajar bagaimana dia menikmati musik. Bahkan suatu saat dia komponis, menjadi pengarang lagu gitu loh, ya. Nah, apa-apa yang harus menjadi keasikan anak di rumah itu pun akhirnya disebut dengan istilah PR, pekerjaan rumah. Coba. Itu semuanya sesuatu yang membebani anak. Gitu loh ya. Karena apa? Namanya libur kok harus kerja. Namanya libur kok harus begini-begini. Nah, maka yang harus diberikan kepada anak-anak itu adalah aktivitas. Dan aktivitasnya itu harus Harus ada 3 syarat tadi itu. Aktivitas yang menghibur,
aktivitas yang mengembangkan imajinasi, dan aktivitas yang memberikan kesempatan anak itu mendapatkan pengakuan dan apresiasi. Maka kalau itu bisa kita wujudkan, ya insya Allah ya, walaupun pandemi, walaupun online, tapi kalau 3 syarat ini tadi ya itu bisa diberikan kepada anak, maka anak nanti belajarnya pasti menjadi lebih mengasyikkan, lebih oke. Nah, terus apalagi yang harus dibangun? Yang harus dibangun pada diri seorang guru, ya. Itu guru itu harus apa? Harus mampu membangun rasa takjub ya pada diri murid. Ya. Dengan apa? Dengan pengetahuan guru yang luar biasa. Ya, dengan kepiawaian guru dalam menyampaikan sesuatu kepada muridnya. Sehingga murid itu menjadi rasanya eman kalau sampai tidak ketemu sama guru. Nah, itu menurut istilah saya itulah namanya guru wajib. Ya, yang keberadaannya itu selalu dinanti-nanti sama murid. Ya, kalau tidak ada, muridnya merasa kehilangan. Nah, itu guru wajib. Guru sunnah, kalau ada bagus, nggak ada ya nggak apa-apa. Lalu guru mubah, itu ada apa nggak ada, itu nggak ada bedanya. Gitu loh. Ya. Terus yang keempat, guru makruh. Ya, lebih baik nggak ada. Gitu loh. Ya. Kalau muridnya senang. Terakhir, dan guru ya, kita sebagai guru ya itu sampai kepada level-level yang terakhir saya sebut ya. Jadi kita sebagai guru harus berupaya menjadi guru wajib sehingga menimbulkan ketakjuban, menimbulkan kerinduan murid kepada guru. Saya kira begitu nggih penjelasan saya ya. Jadi dari sisi guru itu yang harus dibangun, kemudian dari sisi proses pembelajaran harus menghadirkan 3 ini tadi. Ya, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang membuat mereka bisa berimajinasi, dan ada sesuatu yang memberikan pada mereka itu pengakuan, kemudian penghargaan. Kira-kira begitu ya. Matur nuwun. Mudah-mudahan Bu siapa tadi yang bertanya, Bu Rahmi ya, sudah puas dengan jawabannya. Kemudian masih saya berikan 1 pertanyaan lagi, barangkali masih ada yang mau bertanya. Dipersilahkan. Ada? Tidak ada. Mohon untuk Mbak Prista. Nanti saya kembalikan lagi ke Mbak Prista. Tapi sebelumnya nanti saya monggo Pak Dr. Bambang mau menambahkan. Baik. Terima kasih Bu. Jadi kepada sudah terdengar ya? Nggih, sampun. Kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, para peserta talk show kita hari ini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit tadi ada manfaatnya sebagai pemicu ya untuk belajar lebih. Saya sih inginnya jadi guru wajib kalau bisa ya. Maksudnya kemudian apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang menyenangkan walaupun sifatnya sebagai pemicu. Karena waktu kita sedikit. Yang kedua, saya percaya Bapak Ibu punya sumber daya yang lain. Saya sebagai narasumber hanyalah satu di antara sumber daya yang Bapak Ibu punya. Jadi Bapak Ibu bisa memberdayakan sumber daya yang lain. Apa? Ada internet, ada buku, dan sebagainya. Mudah-mudahan pembuka dari saya ini bisa memberikan, bisa menjadi pintu masuk ya. Untuk Bapak Ibu belajar lebih lanjut tentang apa itu beraktif dan bagaimana cara mengatasinya ya. Saya
sudah mencoba membuat satu video kecil ya di YouTube saya tentang hiperaktif ini, namun tentu masih harus ditambah lagi. Ya, tapi yang sedikit itu juga silakan jika dimanfaatkan, boleh silakan dimanfaatkan ya. Kalau channel YouTube saya Dr. Bambang UMY, karena saya adalah dosen dikenalkan Ibu moderator. Jadi silakan manfaatkan, ada pengetahuan tentang kesehatan, tentang diet, tentang termasuk masalah-masalah. Silakan bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan Yanto bareng dengan jika diperlukan, panitia bisa membantu bagi mereka bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada closing statement dari Pak I. Kalau dari saya, ya saya kepingin sampaikan kepada Bapak Ibu peserta semuanya, ya bahwa kondisi hiperaktif yang tadi sudah dibahas oleh Pak Dr. Bambang itu ya, itu menurut saya menyimpulkan ya, kalau salah ya saya mohon maaf ya. Itu sifatnya bisa menjadi sementara sebetulnya gitu ya. Ketika apa? Ketika mendapatkan terapi-terapi yang benar, maka itu bisa menjadi dinetralkan ya, atau dalam bahasa kedokteran barangkali kalau itu yang sebagai sebuah sebuah kondisi yang harus disembuhkan, maka bisa disembuhkan. Nah, makanya itu keyakinan jadi sangat penting. Saya setuju sekali itu kepada Dr. Bambang ya. Jadi bila di dalam diri kita itu harus terus-menerus kita bangun bahwa kondisi apapun anak-anak kita, mereka dikirim oleh Allah ke dunia itu dengan apa? Dengan tugas-tugas yang mulia. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu mengantarkan mereka mencapai hasil akhir yang terbaik ya, sesuai dengan talenta, sesuai dengan potensi yang ada pada mereka masing-masing. Ya, jadi jangan sampai labeling negatif itu dilekatkan kepada anak-anak kita dalam situasi apapun. Saya kira begitu, Ibu Moderator, closing statement dari saya. Matur nuwun ya kepada Bapak Ibu peserta. Saya juga begitu, mudah-mudahan pemantiknya yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini itu bisa merangsang Bapak Ibu ya untuk bisa mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih jauh lagi lewat berbagai sumber tadi. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Irianto dan Pak Dr. Bambang yang memaparkan materinya yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memetik semua yang dipaparkan tadi dan menjadi pengetahuan yang sungguh luar biasa juga dan bisa diterapkan di rumah tangga kita maupun di sekolah ya. Di sekolah andai kata Bapak Ibu semuanya ini ada yang berprofesi sebagai guru. Nah, tidak layak rasanya kalau ini masih kita teruskan karena yang di Banjarmasin nampaknya sudah jam 4 sore ya, Bu. Ya, Bu Mary ini yang dari Banjarmasin barangkali di sana sudah jam 4 sore dan sudah masuk waktu sholat asar. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita tutup pertemuan ya pada siang sampai dengan sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya banyak salah kilaf dari saya yang banyak ya, yang mungkin ada tutur kata yang tidak pas berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan lahir batin. Dan mungkin dari panitia nanti akan kita share untuk sertifikat melalui email maupun materi
materinya ini nanti akan kita share juga melalui email Ibu dan Bapak masing-masing. Jadi biar nanti dikirimnya melalui email. Jadi biar tidak tidak hilang. Oke. Ngaten Bapak Ibu semuanya, dan nanti kalau masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan bisa chat ke admin ya. Kemudian untuk itu saya langsung kembalikan ke Mbak Prista sebagai host. Dipersilahkan Mbak, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Bapak Ibu peserta videonya bisa dinyalakan terlebih dahulu, kita foto bersama. Nah. Semoga Bapak Ibu dinyalakan videonya sebentar saja untuk kita ambil gambarnya. Ya, sudah belum? Oke. Pak Muhammad, Pak apa ya Pak? Ya Bu Maulida. Ibu Rahmi, Bu Rahmi, Bu Herwidatin. Oke. Ya, sudah. Terima kasih banyak.